Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Selamat malam, Smart Listeners di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Kembali saya, William Darmawan, hadir menjumpai Anda kali ini dalam Sehat Selaras. Smart Listeners, kalau kita membahas soal gigi dan mulut, ini merupakan hal yang sangat penting ya dalam kehidupan kita. Tapi banyak yang tidak peduli, buktinya banyak banget gitu ya, yang mengalami sakit gigi, kemudian juga mungkin ada masalah mulut. Berarti kita nggak care dong ya dengan kesehatan gigi dan mulut. Dan kalau membahas soal gigi dan mulut, ternyata itu juga bisa berdampak ke kesehatan kita yang lainnya. Apa saja dampak negatifnya? Nanti kita akan membahasnya dalam Sehat Selaras. Silakan Anda boleh ke YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live streaming di sana bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Bung William. Apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Gimana kabar, dokter? Alhamdulillah, baik. Kayaknya kalau ngelihat dokter tersenyum ini giginya sehat gitu ya, walaupun mungkin juga mungkin sudah usianya 40 tahun gitu ya, dokter ya. Tapi masih bisa gigit daging. masih bisa makan enak. Masih bisa makan enak gitu ya. Nah, kalau bahas soal kesehatan gigi dan mulut, kenapa ini penting dibahas, dokter? Ya, ini seperti dikatakan Bung William tadi ya, selamat malam para pendengar setia Smart FM di seluruh Indonesia, bahwa masalah gigi ini banyak orang yang abai ya, menganggap enteng, cukup dengan sikat gigi sudah beres. Padahal gigi ini adalah penampilan depan kita. Sehingga gigi ini bukan hanya cerita soal sakit gigi ya, tapi gigi itu adalah referensi dari percaya diri ya, hubungan sosialisasi yang baik, tidak takut bercakap-cakap dengan orang banyak, begitu ya. Dan kemudian itu bisa digunakannya sebagai bagian dari daya tarik dirinya. Jadi gigi itu adalah bagian dari performance, penampilan, tapi juga bagian daripada keyakinan diri kita. Tadi disinggung oleh Bung William bahwa ternyata gigi juga adalah selain wujud referensi daripada percaya diri, tapi dia juga pintu penyakit buat kita. Nah, jadi kita punya dua PR di situ ya, merawat gigi dengan baik sekaligus mencegah tubuh kita dari penyakit. Jadi poinnya di sana. Oke, dokter. Kita lanjutkan. Dan kalau bahas soal kesehatan gigi dan mulut, dokter, artinya banyak yang tidak peduli dan mungkin menganggap sikat gigi aja itu udah cukup gitu ya. Tapi ternyata lebih dari itu. Apalagi sikat giginya juga cuma 1 kali sehari gitu ya, pas bangun tidur aja, mau berangkat ke kantor aja. Nah, ini apa yang dokter soroti dari kebiasaan orang Indonesia ini, dok? Iya. Banyak di antara kita ini sejak dini, sejak kecil itu tidak disiplin, tidak terbiasa untuk hidup teratur. Kalau abai sedikit langsung tidur, lupa sikat gigi, kan gitu ya. Habis makan langsung tidur. Kemudian pagi misalnya, apa yang dia lakukan? Sikat gigi dulu atau sarapan pagi dulu. Nah, itu kan jadi masalah itu ya. Nah, yang terbaik itu sikat gigi harus setelah makan, bukan sebelum kita makan. Ya, apakah itu pagi hari atau malam hari tidak ada masalah, tetapi polanya itu harus sedemikian rupa, sikat gigi setelah kita makan. Dan kalau bicara berapa kali, ya setidaknya 2 kali, sekali pada pagi hari, sekali menjelang tidur malam hari, sehingga kita punya gigi yang baik. Dan sikat gigi itu, pengertian sikat itu juga memberikan kita asosiasi melakukan sesuatu dengan gerakan yang tetap ke kiri dan ke kanan. Oke. Padahal gigi kita itu kan punya celah-celah.
Ya, kalau hanya ke kiri ke kanan, kita itu hanya menyenggol permukaan luar saja, tidak sampai ke bagian dalam. Bagian dalam bahkan sampai kepada gusi teratas dan gusi terbawah itu hanya bisa terjangkau kalau kita misalnya menyikat dengan vertikal dari atas ke bawah, dari atas ke bawah begitu. Seluruh gigi, baik di gigi depan maupun gigi bagian dalam. Nah, itu semua kita harus bisa kita imajinasi dalam pikiran kita sehingga tidak ada bahagian yang tidak terjangkau oleh sikat gigi kita tadi itu, sehingga setelahnya kita bisa berkumur-kumur, membersihkan dan terasa kesegaran pada mulut kita. Dan tentunya ini yang terbaik menurut para ahli dentis ya. Kalau saya dulu, Bung William dan para pendengar, itu hanya sempat kuliah 1 semester dan satu semester di Fakultas Kedokteran, karena kami harus pelajari itu. Karena kalau tidak tahu apa-apa, tiba-tiba pasiennya punya keluhan di dada, punya keluhan di leher, punya gangguan pernafasan, ya. Kalau kita tidak pernah membayangkan bahwa itu bisa berawal dari gangguan gigi, wah, kita bisa salah diagnosa dan salah pengobatan. Nah, oleh karena itu kita juga respect dan mewaspadai persoalan gigi. Dan khusus untuk gigi ini butuh satu fakultas kedokteran, Bung William dan para pendengar. Namanya Fakultas Kedokteran Gigi. Karena artinya gigi bukan persoalan sederhana. Setuju banget, dokter. Orang aja kalau sakit gigi itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, dok. Berhari-hari gitu kan. Dan kepala mendenyut, ya kan? Mau ketemu orang malas, mau bicara nggak bisa, wajahnya aja nggak bisa dibawaan itu, nggak bisa dibawa tersenyum itu. Kalau sudah persoalan gigi itu, kelihatan banget. Betul, yang di depan langsung ngomong, sakit gigi ya, langsung begitu. Lo kok tahu katanya. Pokoknya kalau sakit gigi itu mukanya tertekan aja ya. Iya, tertekan. Aduh, saya udah ngebayangin sakit gigi ya, tapi alhamdulillah itu udah lama. Saya alhamdulillah, Bung William ya, hampir usia 70 itu boleh dikata belum pernah sakit gigi. Wow. Sehingga nggak kebayang tuh kalau orang cerita, kenapa? Sakit banget ini. Apa yang saya kepala atau apa? Gigiku. Ya, tapi kenapa kepala yang dipegang semua sakit katanya gitu. Alhamdulillah kalau tidak pernah, ya mungkin karena itu tadi ya disiplin menyikat gigi sejak kecil secara teratur gitu. Betul. Nanti kita lanjutkan lagi, Smart Listeners. Ini makin menarik ya, karena sangat dekat banget loh masalah gigi ini. Untuk Anda semua boleh ke YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live streaming di sana. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sehat Selaras. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM,
yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras, dan kita masuk di sesi yang kedua, Smart Listeners. Kita masih membahas soal kesehatan gigi dan mulut. Tadi di awal sudah di-highlight gitu ya, tentang kebiasaan orang Indonesia yang bisa dikatakan paling satu kali gitu menyikat giginya. Dan sementara makanan yang kita konsumsi itu ada kopi gitu ya. Kemudian ada teh, ada yang manis-manis. Nah, dokter boleh nggak menyoroti mungkin kaitannya makanan dengan gigi dulu nih, dok? Ya, jadi memang persoalan pada gigi dan mulut itu tentu bersumber dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya, Bung William dan para pendengar ya. Makanan dan minuman. Nah, tentu kalau kita bicara makanan, tentu bukan makanan yang terlalu keras, yang terlalu asam misalnya kan, karena itu akan bisa merusak permukaan daripada gigi, gitu ya. Kemudian kalau terlalu keras juga tidak baik terhadap email gigi kita, gitu ya. Nah, kalau nanti juga terlalu asin, tidak baik juga, gitu. Sehingga kita harus benar-benar mewaspadai. Kemudian kita juga harus menjaga keseimbangan pola makan kita. Tidak hanya makanan keras saja yang kita makan banyak, tapi jangan lupa air juga cukup. Supaya bisa sekaligus membilas gigi kita, sehingga bersih. Oke, selesai urusan makanan minum. Masih ada urusan yang berikut. Adakah tersisa bahan makanan di celah-celah gigi kita? Boleh jadi, ya. Boleh jadi terasa oleh lidah kita. Boleh jadi tidak terasa oleh lidah kita. Nah, itu yang repot kalau tidak terasa. Padahal dia mungkin kontennya berupa bahan makanan yang bisa membusuk. Ya kan? Yang dalam tempo sekitar 6-7 jam, dia sudah berubah menjadi unsur yang membusuk. Dan itu akan menciptakan bau mulut, gitu kan? Atau bisa menimbulkan, mengundang bakteri penyakit yang akhirnya masuk ke dalam celah-celah gigi. Dan harap diingat, di bawah gigi itu banyak pembuluh darah dan saraf. Maka jangan heran kita kalau kemudian merasa nyeri, bengkak, sakit. Berarti sudah terjadi infeksi. Peristiwa-peristiwa itu berlangsung sederhana. Tapi persoalan yang perlu kita waspadai dalam urusan ini, dia tidak berhenti hanya pada nyeri gigi dan mulut. Karena namanya infeksi pada gigi dan mulut, itu bisa turun ke bawah, ya, sehingga menimbulkan masalah lain pada tubuh kita. Bisa menjadi merangsang peningkatan risiko kita diabetes, ya, karena makanan kita menjadi tidak terkunyah dengan baik. Ya, proses netralisasi gula melalui kelenjar ludah itu tidak berlangsung dengan sempurna, sehingga meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh kita. Apalagi kalau dia misalnya berupa lemak, lemak juga tidak dipecah dalam proses makan di mulut, itu akan membebani dan menambah jumlah kandungan lemak di dalam usus kita, sehingga bisa mendorong peningkatan kolesterol dalam tubuh kita. Kemudian juga bisa sampai mengganggu pembuluh darah, yaitu pembuluh darah kita itu akan mengalami radang,
yang akibat radang itu mengalami pembengkakan atau penyempitan, ya, sehingga bisa menimbulkan persoalan yang jauh, yaitu risiko terjadinya stroke. Begitulah kata banyak literatur, ya. Jadi jangan kita serta-merta hanya berpantang daging, berpantang ini, tanpa mengingat bahwa pintu pertama problem kesehatan kita itu ada pada gigi dan mulut. Itu yang kita sampaikan tadi di awal, ya, pada gigi dan mulut. Karena itu kita harus pastikan ini pintu depan kita ini rapi. Pintu depan kita rapi, pintu belakangnya bagus. Pintu masuk rapi gitu ya, Dok. Iya. Nah, oleh karena itu wajar kita bicara hari ini, ya, sangat tepat Smart FM mengangkat isu gigi dan mulut karena memang ini kebetulan ini Bung William tanggal 12 September, ya, itu adalah peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Wow, sampai ada peringatannya ya? Ada. Kenapa? Ya itu dia, karena pentingnya. Cuma boleh jadi, ya, kita ini baru pertama kali nih dengar nih, oh ada ya Hari Kesehatan Gigi dan Mulut, kan gitu, ya. Baru kedengaran, ya. Kita tahu selamanya ada hari apa namanya, kesehatan nasional, Hari Kesehatan Mata, Hari Kesehatan Tuberkulose, Hari Anti asap rokok dan sebagainya. Tapi yang Hari Gigi dan Mulut, ya boleh jadi banyak orang belum pernah tahu itu, ya. Tapi itu sudah diperingati per tanggal 12 September setiap tahunnya. Jadi kita baru merayakan nih. Jadi pas sekali kita bicara isu ini, ya. Jadi bukan hanya dia menimbulkan penampilan yang bersih, cantik bagi perempuan, gagah, handsome bagi laki-laki, tapi juga peningkatan percaya diri. Ya, kalau sudah percaya diri itu gimana? Ngomongnya nggak takut, Bung William. Betul, semuanya nggak takut, ya, Dok. Tapi kalau dia sadar tadi pagi nggak sikat gigi, dia pasti lebih sering pegang hidung, pegang kumis, karena nggak kepingin dilihat giginya, gitu. Nggak pede, ya, Dok. Nah, itu dia. Istilahnya nggak pede. Itu dia. Nah, Dokter, tadi dikatakan juga, ini mungkin satu hal yang agak serius ya kita bahas di malam hari ini, ya. Katanya kalau gigi kita nggak sehat gitu, ya, entah itu beragam masalah, mungkin berlubang, atau mungkin bengkak, atau mungkin ya kotor gitu, ya. Itu berkaitan juga dengan penyakit jantung. Saya baca beberapa artikel, itu bener nggak sih, Dok? Apa mungkin yang bisa dijelaskan ke semua listeners? Iya, jadi itu seperti tadi sedikit saya jelaskan bahwa efek daripada infeksi pada gigi dan mulut, ya, itu akan masuk ke dalam pembuluh darah yang ada di dalam rahang kita, di mulut kita. Nah, begitu dia masuk, dia akan menimbulkan masalah di pembuluh darah kita. Dia akan menjadi sumber penyakit. Dia akan menimbulkan radang. Radang itu pembengkakan. Jadi kalau pembuluh darah itu mengalami pembengkakan ke dalam dikarenakan virusnya atau kumannya ada di dalam pembuluh darah, maka pembuluh darah itu akan menyempit. Nah, kalau penyempitan itu berlangsung tidak sebentar, ya, itu akan menyebabkan jaringan yang dituju itu akan mengalami kekurangan darah. Pertama. Nah, kalau kekurangan darah itu terjadi di otak manusia, maka secara pelan-pelan nutrisi pada otak kita pun terganggu. Akibatnya, jika fungsi otak itu adalah mendengar, maka fungsi pendengaran terganggu. Jika fungsinya melihat, maka fungsi melihatnya terganggu. Jika fungsi geraknya terganggu, maka dia menjadi stroke, lumpuh. Nah, sederhana saja. Jadi, semuanya berawal dari hal yang sederhana. Yang perlu kita jaga adalah bagaimana pembuluh darah kita ini lancar. Karena ini adalah jalur daripada oksigen dan nutrisi untuk seluruh tubuh kita. Karena itu kita mesti kita amankan. Dan kita pastikan tidak boleh ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan pintu pertama kuman masuk itu namanya mulut. Karena itu gigi, ya, adalah yang menggigit, dan di gigi ini ada 32 dengan banyak celah di dalamnya, dan kemudian sambungannya dengan gusi atas gusi bawah, rahang atas rahang bawah itu bisa menyimpan di celah-celahnya itu banyak sisa makanan yang kemudian menjadi sumber biak daripada bakteri busuk, ya, yang menimbulkan masalah kesehatan. Kalau ini tidak kita waspadai, maka ini menjadi sumber penyakit yang disebut oleh Bung William tadi, bisa menyebabkan
gangguan pembuluh darah, gangguan jantung, peningkatan tekanan darah, diikuti dengan gangguan pada pembuluh darah, dan akhirnya bisa nanti mengalami resiko stroke. Oke. Jadi kaitannya memang dengan penyumbatan pembuluh darah karena kuman yang itu masuk ke tubuh kita ya, Dok? Masuk ke tubuh kita, betul. Oh, oke. Nah, kalau membahas juga soal beragam penyakit yang disebabkan, kalau gitu dokter, kita langsung masuk ke solusi ya. Mungkin, Ya. Nah, sekarang ini kan banyak masyarakat yang mengalami masalah gigi ya, Dok. Seperti mungkin gigi berlubang gitu ya. Kemudian juga mungkin ada karang gigi juga. Saya tahu tuh saya karena pernah dibersihkan juga gitu ya, dan kalau bisa rutin. Apa yang harus dilakukan ketika gigi itu sudah berlubang dan bermasalah? Gitu, Dok. Ya, tentu itu solusinya adalah kita harus berkomunikasi ya, berkunjung kepada dokter gigi kita ya. Tentu kita harus berobat ya. Nah, kalau berobat ini pilihan kita banyak. Terutama manfaatkanlah fasilitas pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan gunakanlah kartu BPJS kita, begitu ya, Bung William ya, dan kita akan mendapat pelayanan terbaik dengan biaya gratis, kan gitu ya. Manfaatkan itu ya. Nah, kalau kita sudah sampai di tahap itu dan kita perbaiki, kita dengar advice daripada dokter gigi, ya kita jalankan kebiasaan itu. Misalnya apa? Mulailah kita teratur sikat gigi ya, yang jadi sumber penyebab pertama. Dan kalau kita kadang-kadang kita sulit ini menjangkau celah gigi itu ya, maka sekarang ada jenis sikat gigi yang berupa benang. Benang ya, kita dengan 2 jari ya kan, nah itu bisa ngangkat bersih ya. Bayangkan benang ditarik ulur, itu akan menggesek permukaan gigi bagian dalam antara 2 gigi ya. Nah, itu sangat membantu. Apalagi kita bersihkan lagi dengan berkumur-kumur. Nah, kalau ada bahan kumur yang apa namanya sejenis bahan penyegar, nah itu obat kumur ya, itu bagus sekali. Misalnya untuk kita gunakan. Nah, ada yang juga perlu kita jaga adalah tadi sudah diingatkan oleh Bung William, itu yang manis-manis. Nah, itu kita hindari. Yang permen-permen tuh ya. Permen-permen, ngapain lusil-lusilan sambil ngomong, ngasih ngepermen terus, sambung permen kan gitu. Tapi ada juga satu lagi, jangan merokok juga. Karena rokok itu menimbulkan plak, karang gigi. Sehingga kadang-kadang karena kita perokok, kita merasa gigi kita sudah bersih. Warnanya sudah tidak putih. Nah, beda dengan orang tidak perokok. Begitu dia lihat tidak putih, dia sudah curiga kan gitu. Tapi kalau perokok nggak bisa lagi dia bedakan, ini gigi saya gigi sehat atau tidak sehat. Karena sudah kuning akibat rokok tadi, kan gitu ya. Nah, ini jadi itu dapat apa namanya karena dia akan menyebabkan terjadinya gangguan ya warna, dan akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan gigi. Nah, kemudian tentu sikat gigi. Nah, ini lagi sikat gigi, jangan terus-terusan itu saja. Karena kita merasa cocok dengan itu, kadang-kadang sampai hampir gundul masih dipakai terus ya kan. Padahal sikat itu harus kita bayangkan permukaannya itu harus secara lembut mengelus bagian gusi dan gigi kita. Gigi kita itu tidak butuh sikat yang kencang-kencang dan keras-keras, tidak butuh. Dia yang butuh sama dia itu adalah pembersih yang secara teratur ya, lembut mengenai semua permukaan gigi. Karena gigi kita itu luar biasa, sangat keras, bersih dan licin. Jadi membersihkannya cukup dengan menggerakkan apa namanya itu bulu-bulu sikat gigi itu secara teratur. Bukan mencari sikat gigi yang terkeras. Ada banyak pilihan, silakan pergi ke toko. Ada yang very soft, ada soft, ada medium, ada hard, kan gitu ya. Jangan karena kita merasa gigi kita kuat, kita ambil yang keras. Itu tidak baik. Ingat, ada otot gigi, atas, bawah. Itu juga perlu kita selamatkan. Jangan sampai karena sikat gigi kita, ini kata rekan-rekan saya dokter gigi ya, gusi kita itu sampai terangkat, Bung. Sampai terangkat ya, Bung Willy ya.
terangkat, dan akhirnya seperti bercelah dia antara gigi dengan gusi. Nah, itu menjadi tempat masuknya lagi kuman jadinya. Jadi gigi yang baik itu antara gigi dan gusi itu rapat rapi, terlihat ya, bersih dan berwarna kemerahan. Nah, itu gigi yang sehat begitu. Baik. Wah, ini sudah dapat tipsnya ya di sesi kedua ini. Nanti kita juga akan membahas lebih lanjut gitu. Hal-hal yang sebetulnya bisa dikatakan sepele, tapi itu bisa merusak gigi kita, Smart Listeners. Saya tahu banget nih, Dok. Katanya kalau terlalu banyak makan cuka, itu giginya keropos. Nanti kita akan bahas ya. Tapi jangan kemana-mana, kita jeda iklan dulu. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sehat Selaras. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak terasa sudah masuk sesi ketiga bersama dengan observer kesehatan Dr. Abidin Siregar. Di malam hari ini kita masih berbincang dalam Sehat Selaras bersama dengan saya William Darmawan. Kalau membahas soal kesehatan gigi dan mulut, ada hal-hal sepele yang sebetulnya kita nggak sadar itu bisa ngerusak gigi kita. Saya pernah ditegur ya sama teman saya di Smart FM gitu ya, gara-gara saya pernah makan jadi sesuatu yang keras gitu. Jangan dipaksain gitu makan yang keras, sakitin giginya, dia bilang kayak gitu. Oh iya, bener-bener gak boleh dipaksain makan yang keras gitu ya. Kayak misalnya keripik yang udah keras atau mungkin apa gitu. Kemudian juga saya pernah dengar juga kalau terlalu banyak makan cuka
itu giginya bisa cepat rontok atau soda gitu. Nah, dokter nanggapinya gimana? Iya, betul. Pada makanan-makanan yang disebut Bung Mili tadi, bahwa ada soda, ya ada cuka, ada asam gitu ya. Ternyata itu memang bahan-bahan yang sangat sensitif kepada permukaan gigi kita, email gigi kita ya, bagian putihnya itu ya. Itu bisa dalam apa namanya kebiasaan yang kronis, yang lama ya, itu menyebabkan terjadi pengeroposan. Kekuatan gigi kita itu ada pada permukaannya yang putih itu tadi. Pada bagian dalam itu strukturnya sudah mulai apa namanya tidak padat. Yang padat itu pada permukaan luarnya. Nah, itu yang perlu kita jaga sehingga tadi sudah kita singgung pakai sikat gigi yang lembut ya. Yang penting terbukti bahwa kita merasa mulut kita sudah segar, gigi kita terasa bersih. Itu sikatnya sudah baik ya. Nggak usah dicari yang kencang-kencang, yang keras ya. Kalau bisa yang medium, kenapa tidak? Kalau mau diturunkan dikit, soft, very soft, nggak apa-apa juga. Asal kita sudah merasa enak dan tidak menimbulkan bau, begitu ya. Dan kalau kita gunakan pun benang, tidak ada lagi sisa. Misalnya begitu ya. Nah, kemudian pada makanan, minuman yang kandungan asamnya tinggi, seperti cuka misalnya, itu tadi bisa menyebabkan kerusakan daripada permukaan gigi, email ya, sehingga akhirnya gigi kita menjadi keropos. Nah, kalau dia sudah menjadi keropos, itu kan menjadi sarang daripada berbagai macam bakteri yang mudah berkembang biak di sana. Sehingga kalau sudah ada bakteri di sini, resikonya bakteri ini nggak keluar dia, Bung Willy dan para pendengar, bukan keluar badan kita, ya. Maaf, bukan kita muntahkan, bukan kita ludahkan. Yang benarnya itu malah dia masuk bersama minuman yang kita minum ke dalam tubuh kita. Akhirnya sampai di usus. Wah, kalau udah masuk musuh ke dalam tubuh kita itu kan ibarat perang kuda Troya. Kalau pernah ingat kisah zaman Romawi, ya kan? Troya masuk, isinya tentara semua kan gitu. Begitu kita tidur semua, dia keluar dari kuda Troya, habislah semuanya. Iya kan? Kan itu kisah kuda Troya yang sangat menarik dan sangat menginspirasi bagaimana menaklukkan orang di dalam keabayannya, kan gitu ya, ketidaktahuannya gitu. Nah, ini serupa. Karena itu jangan pernah kita main-main dengan pintu depan kita ini, gigi dan mulut kita ini, karena ini menjadi pintu masuk. Begitu. Pintu masuk beragam kuman. Jadi kita memang di awal tuh kita sudah mengantisipasi jangan ada kuman yang masuk. Kalau bisa sedikit mungkin gitu ya, dengan cara yang menjaga kebersihannya. Dan ya tadi ya, bahwa banyak hal-hal sepele yang kita nggak sadar, tapi itu bisa merusak gigi kita. Dokter, penggunaan behel, penggunaan kawat gigi. Kemudian dokter tahu nggak sih, sekarang tuh lagi musim ya dok, orang-orang pada mutihin gigi dengan dibikin pelapis gitu dok, untuk mungkin bisa dikatakan kecantikan. Dokter menangkapinya gimana? Ya, ini baik ya, tapi kita harus pastikan bahwa itu adalah tepat untuk diri kita. Tepat. Ada dua caranya. Kalau kita ragu, kita boleh tanya kepada dokter. Kalau kita merasa pintar, baca baik-baik brosurnya. Jangan asal main saja, gitu ya. Jangan kata orang langsung dioles. Jangan, tidak begitu. Ya, sebaik-baiknya informasi itu harus dapat meyakinkan diri kita bahwa informasi itu tepat untuk saya atau tidak tepat untuk saya. Karena itu dibaca. Berapa banyak digunakan, kapan digunakan, jam berapa digunakan. Kalau dia berupa campuran, bagaimana mencampur bahannya. Ini harus benar-benar dipelajari. Dan kalau boleh, kita bertanya kepada kawan yang sudah pernah menggunakan. Jadi jangan menghayal sendiri tiba-tiba sudah kebayang gigi putih. Kalau taunya kemudian rompal semua bagaimana itu? Siapa yang mau disalahkan? Wow, iya betul. Nah, jadi untuk hal-hal bagus ya dok. Bahannya ternyata abal-abal gitu. Atau nah itu dia. Ini kan banyak. Sekarang kan banyak termasuk kabarnya kosmetik, ya kan? Ngakunya memutihkan, ya ujungnya
nggak karuan, kan begitu ya. Nah, ini zaman orang menjual barang dengan tingkat pengaruh yang tinggi, memanfaatkan ketidaktahuan customer. Nah, ini dia customer yang tidak tahu, yang ingin hasil tanpa berpikir proses, tanpa berpikir efek, langsung sikat. Nah, itu tentu tidak cocok bagi kita, karena manusia ini kan ditakdirkan sebagai makhluk yang cerdas, ya kan? Ya. Karenanya dia harus selalu membaca. Kita bicara kesehatan ya. Kesehatan tidak diperoleh take it granted, tidak didapat dengan begitu saja. Tapi dia harus diperjuangkan. Coba bayangkan, Bung Willy ya, bangun pagi, setelah dia sholat subuh bagi yang muslim, dia sudah mikir, saya harus olahraga dulu, jalan kemana 1 jam, paling tidak 3 kali seminggu, kalau tidak bisa tiap hari. Itu orang cerdas, karena dia tahu tubuhnya ini seperti mesin kendaraan yang harus dihidupkan, ototnya harus digerakkan supaya ototnya tumbuh dan kuat sehat, kan gitu. Kalau nggak digerakkan, ya lemah dong, tidak kuat dan sehat lagi gitu ya. Nah, gigi, setelah gigi dipakai, bersihkan, dirawat, dilihat, gitu. Dan bila perlu, konsultasi kepada dokter untuk ngecek gigi kita, bagaimana kondisinya. Karena yang namanya umur, itu tidak membuat kita makin kuat. Umur itu pada suatu ketika, dia akan menurun kemampuan daripada semua fungsi, termasuk fungsi menggigit, fungsi alat menggigit, kan begitu ya. Itu semuanya akan menurun. Nah, kalau kita sadar itu adalah sebuah life cycle, siklus hidup, ya kita tinggal ngikuti aja dia, ngikuti aja, gitu ya. Jadi silahkan keluarkan pikiran kita dari tubuh kita, lihat tubuh kita, cek. Nah, pikiran kita jadi dokter kita lihat badan kita, ini mana yang nggak beres nih, dari kepala sampai kaki, kan gitu ya. Jangan cuma dipakai aja, jangan cuma di dalam aja. Kita boleh keluar tubuh kita lihat tubuh kita seperti apa. Nah, itu orang yang peduli kepada dirinya, sehingga dirinya layak menjadi orang baik dan sehat, begitu. Oke, dokter, ini menarik ya membahas soal kesehatan gigi dan mulut. Nah, seiring dengan meningkatnya usia, artinya ketahanan atau kekuatan gigi seseorang itu bisa juga menurun ya, Dok? Kalau gitu Ya, resepnya apa nih? Mungkin secara pribadi juga boleh nih, dokter, supaya ketika usia sudah bertambah, tapi gigi makin kuat gitu ya. Karena saya kalau ngelihat nenek saya, giginya udah pada nggak ada semua nih, Dok. Iya, betul. Apa yang harus dimakan tuh apa, Dok? Atau gimana ngejaganya? Ya, itu juga merupakan suatu kondisi yang lazim ya, dan fisiologis, dan hal yang biasa ya, bahwa setiap orang pada waktunya nanti sampai usia lanjut usia, tentu dia akan mengalami masalah dengan gigi dan mulutnya. Iya. Sementara makan harus tetap dilakukan sepanjang hayat. Nah, yang namanya makan itu kan sepanjang hayat ya. Pertanyaannya, apakah bisa sepanjang hayat kita makan dengan gigi yang baik? Nah, pertanyaan Bung Willy itu tantangannya ada di situ, iya kan? Bagaimana caranya gigi tetap bisa berfungsi? Nah, di sini kawan-kawan yang berusia lanjut tentu harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan baik yang harus terus dilakukan. Misalnya, sikat gigi yang teratur, itu harus tetap dilakukan. Dan tentu sikat giginya dipilih struktur yang lembut, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dan plak-plak dari gigi dan celah-celah gigi, serta di celah-celah gigi dan gusi. Nah, kemudian pakailah sikat gigi yang sesuai, jangan dipaksakan. Jangan misalnya udah tahu sakit kok dipakai juga sikat gigi itu, tukar gitu ya. Sekarang sikat gigi kan nggak mahal ya. Betul. Pilihannya ya. Bahkan satu harga dapat 4 sikat tuh, ya kan? Bisa satu rumah dapat sikat gigi yang sama. Baru. Ya. Nah, kemudian bersihkan dengan benang, tadi sudah kita singgung ya. Ini membersihkan gigi dengan benang ini banyak orang belum terbiasa, Bung Willy. Belum terbiasa. Ada 2 jenis, kita bisa memegang benang dari satu tangan ke tangan yang lain, ya. Tapi ada yang jenis bengkok dengan
dua dua ujung yang ada tak benang di antara keduanya. Ya, sehingga itu bisa digunakan gitu ya. Seperti mengkait jadinya gitu untuk gigi. Itu ada dijual secara bebas di apotek ya. Dan jangan lupa karena kita sudah lanjut usia, kita sering selalu ya kontrol kepada dokter, hindari makanan yang sudah kita sebut tadi, minum air yang cukup supaya gigi kita tetap basah, mulut tetap basah dan bersih begitu. Oke, nanti kita akan minta tipsnya lagi di sesi akhir. Smart Listeners, masih ada satu sesi lagi dalam Sehat Selaras. Ini mungkin hal yang nggak kita sadari untuk memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Mulai malam hari ini tolong diperhatikan ya. Dan untuk Anda semua, masih ada satu sesi lagi, boleh ke YouTube channel Smart FM karena kita sedang live streaming di sana. Tetaplah bersama kami dalam Sehat Selaras. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak terasa kita sudah masuk sesi terakhir di Sehat Selaras pada malam hari ini. Anda masih ditemani oleh saya William Darmawan dan juga bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Ini perbincangan semoga bermanfaat untuk Anda yang juga mungkin usianya sudah bertambah, adalah saat yang tepat untuk menyadari dan nggak ada kata terlambat mudah-mudahan untuk memperbaiki kesehatan gigi Anda. Jadi apa yang harus dilakukan dok supaya giginya kuat? Nah mungkin ini pesan-pesan gitu ya kepada smart listeners. Ya,
sudah kita katakan dia bahagian dari performance kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mulut gigi adalah pintu masuk dari masalah kesehatan kita. Iya. Ya. Nah, oleh karena itu ini benar-benar harus kita jaga. Pintu ini harus kita jaga. Seluruh strukturnya kita perkuat, giginya kita bersihkan, celah gigi jangan ada kotoran. Dan tidak ada bau. Bau gigi itu menunjukkan ada proses pembusukan dalam gigi kita. Itu harus diwaspadai, ya. Bila perlu nggak salah, kita sering menghirup udara pernapasan kita, pegang, ya, hembuskan, tarik napas, ada bau nggak ya? Ya, kalau bisa minta tolong sama orang, bisa menciumkan bau mulut, ya alhamdulillah kalau ada kawan yang mau kan gitu ya. Nggak mau gitu. Nah, sebenarnya kan harus mau dong ya, karena saya akan mencium bau dia dan dia bisa mencium bau saya. Itu bisa saling menolong, karena itu sangat amat penting. Jangan sampai suatu ketika di depan kita orang pada pegang hidung ketika kita bicara. Itu nggak nyaman kita melihat gerak-gerik orang seperti, jadi Pak, bagaimana Pak ya pendapat Bapak sambil megang hidung dia ngomongnya, kan gitu ya. Karena dia merasa ada bau dari kita. Nah, itu sangat tidak baik. Nah, bagaimana kita mengatasi situasi ini? Jadi tipsnya itu kembali kepada yang selalu kita bicarakan dari tadi itu, sikat gigi secara teratur. Tadi Bung William sudah mengatakan sekurangnya itu 2 kali sehari, pagi dan malam hari sebelum tidur, kan gitu ya. Kemudian tadi sudah kita ingatkan, sekarang ada pendekatan lain menggunakan benang. Kenapa harus menggunakan benang? Karena belum tentu celah sikat gigi itu menjangkau celah gigi yang terdalam, apalagi sampai menembus celah di antara 2 gigi, ya kan? Dia hanya permukaannya saja yang bisa dia bersihkan, tapi di antara 2 gigi dia sudah tidak sanggup. Apalagi kalau kita sadar bahwa gigi kita itu jarang-jarang, Bung Willy, jarang-jarang, ya. Ada orang yang giginya rapat sehingga nyaris tidak bercelah. Ada orang yang Benang. Ya, kalau dimasukin benang masuk dia. Ya, ada orang lebih parah lagi, cucuk gigi pun masuk di antara kedua giginya. Jadi kan sudah terlalu jarang. Nah, untuk yang seperti itu kita harus benar-benar waspada dan gunakan benang untuk membersihkan gigi kita. Memang akan menggunakan waktu lebih banyak. Nggak apa-apa. Kalau kita bayangkan tadi persoalan-persoalan penyakit, ada sampai kepada gangguan pembuluh darah, penyakit jantung, bahkan diabetes dan stroke, tentu kita nggak dong, tidak akan mau berkeluh kesah. Aduh, masa sikat gigi lama banget? Nggak apa-apa. Oh, yang diurus kan gigi sendiri, bukan gigi orang lain, ya kan? Kenapa pula itu? Ya kan? Sambil kita di kamar mandi bersihkan badan, sikat gigi, ya. Saya kalau di kamar mandi, Bung Willy sambil olahraga saya itu, jinjit-jinjit, angkat kaki, ya kan, jongkok berdiri, gitu, sampai 30 kali, gitu. Pokoknya kesempatan dipakai dari mana-mana. Bila perlu push up di lantai kamar mandi. Begitu. Kenapa? Kenapa tidak? Kan seger itu sambil diguyur air, shower misalnya begitu. Nah, apalagi? Tadi sudah kita katakan kunjungi dokter secara teratur, hindari makanan yang manis. Nah, inilah tips-tips yang perlu kita perhatikan, termasuk makanan manis itu, termasuk di situ yang tadi ya, cuka, rokok itu ya, semuanya harus sangat amat dibatasi. Kita tidak melarang, Bung Willy ya, tetapi kita harus sadar diri tidak ada yang baik kalau berlebihan. Betul. Nah, ini mungkin sebagai closing statement nih, Dr. Abidin, sampai batas mana dan mungkin juga disarankan gitu ya untuk semua listeners yang sudah punya masalah gigi dan mulut untuk segera ke dokter, karena dampaknya memang nggak main-main nih ya, sampai ada hari gigi dan mulut sedunia gitu. Boleh disampaikan dok sebagai closing statement. Jadi memang misi daripada peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut ini adalah mensosialisasikan pemahaman masyarakat tentang bagian-bagian tubuh manusia yang dalam hal ini adalah gigi dan mulut. Banyak orang menganggap gigi mulut itu hanya sekedar alat makan saja. Padahal kita harus tahu dari sanalah awal masalah di dalam tubuh kita. Orang menjadi gemuk karena dari mulut dia gemuknya, nggak dari kulit gemuknya.
Tidak dari suntikan, tapi dari mulutnya. Orang menjadi kurus, ya, kering, pucat, ya, nggak sehat dari mulut. Jadi mulut itu sangat amat menentukan. Nah, tetapi jika mau menggunakan mulut nyaman sepanjang hayat, urus gigi dengan baik. Gitu ya, urus gigi dengan baik. Nah, ngurus gigi itu tidak cukup hanya giginya saja yang dibersihkan, tapi juga gusinya. Karena gusi adalah tempat tertanamnya gigi ke dalam rongga mulut kita dari bahagian rahang atas maupun rahang bawah. Di sanalah dia tertanam. Nah, tempat dia tertanam pun harus kita rawat supaya dia tetap bersih, segar, dan kemerahan. Caranya, kalau sikat gigi, bukan giginya saja yang disikat, tapi juga gusi atas dan gusi bawahnya. Bagian atas, bagian bawahnya. Bagian dalam, dalam bawah maupun dalam atas. Nah, kalau semuanya sudah bersih, masih diguyur lagi dengan obat kumur. Sehingga secara persis kita sadar, kemudian mulut dan gigi kita terasa segar, nafas kita pun terasa segar. Begitu. Oke, semoga apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini bisa menyadari kita bahwa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jangan sampai gara-gara hal sepele gitu ya, kita sakit gigi yang menyiksa kita berhari-hari gitu. Kemudian juga mungkin bahkan hal-hal yang tidak diinginkan bisa berefek ke penyakit jantung dan lain-lain. Dr. Abilin, terima kasih banyak ilmunya di malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dalam Sehat Selaras dengan topik menarik lainnya. Smart Listeners, demikian Sehat Selaras. Anda jangan khawatir karena video ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Saya William Darmawan beserta dengan Dr. Abilin Siregar mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.